Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamila. Di sini saya akan mencoba merangkai dalam proses pengujian trafo atau transformasi dengan transformator dengan konsep power supply di LT-Spice. Di sini pertama kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama kita membutuhkan voltage, kemudian trafo atau di sini sebagai pengganti trafonya yaitu induktor atau induksi, dan satu beban resistor, juga 2 ground. Setelah itu kita coba rangkai menghubungkan dengan wire. Kemudian ini Nah, induksi primer ini kita hubungkan. Lalu ground. Nah, sebelumnya kita ubah dulu di sini voltage-nya, pilih advance, kemudian sinus, dan nanti di sini ada berapa DC-nya, kita 0 volt. Kemudian amplitudonya sebesar 220 dan frekuensinya 50 Hz sesuai dengan konsep yang telah kita bahas. Kemudian series resistensinya 0,001 ohm. Kemudian oke. Nah, sebelum running kita harus mengkopling terlebih dahulu agar menjadi trafo transformator. Artinya yaitu menggabungkan rangkaian primer ini dengan sekunder ini. Caranya klik ini, kemudian nanti akan muncul layar, kemudian kita klik pada layar tersebut K, stop L1, L2, 1. Oke. Setelah itu kita dapat merunning. Nah, di sini kita akan mencari berapa volt pada tegangan primer dan berapa volt pada tegangan sekunder. Sini primer dapat kita lihat di sini tegangannya itu sebesar 222. Nah, sebesar 220 volt. Kemudian bawahnya pun min 220 volt, bentuknya sinusoidal, dan kita coba lihat berapa volt pada VS atau yang sekundernya. Run. Di sini kita bisa lihat berapa volt. Nah, sebesar 22 volt. Sama dengan yang bawah. Berarti pada rangkaian ini VV itu tegangan primernya itu sebesar 220 volt dan tegangan sekundernya sebesar 22 volt. Nah, perbandingannya itu 10 berbanding 1 seperti yang telah dijelaskan pada konsep power supply-nya. Baik, selanjutnya kita akan coba merangkai skematik rectifier atau penyearahnya menggunakan setengah gelombang atau satu dioda. Dan di sini kita siapkan kembali alat bahan seperti yang tadi. Pertama yaitu ada voltage, kemudian 2 induktor, 1 dioda sebagai penyearahnya, kemudian 1 beban resistor dan juga 2 ground. Di sini kita beri pada voltage-nya kita klik kanan untuk memberikan nilai-nilai amplitudo, frekuensi, dan DC-nya. Sini klik kanan, terus nanti ada pilihan sinus. Namun di sini karena saya menggunakan share screen-nya tidak penuh, jadi tidak terlihat ya. Nah, di sini 0 volt, kemudian amplitudonya 220 dan frekuensinya sebesar 50 Hz pada voltage ini.
Kemudian series resistensinya 0,001 ohm. Oke. Kemudian kita edit dulu. Di sini kemudian induktor pertama kita klik kanan, beri induktansinya sebesar 100 mH. Dan induktor yang kedua yaitu 1 mH, karena perbandingan 100/1 itu nanti jadi perbandingan 10/1. Kemudian di sini resistansinya bebannya itu 1 kilo ohm. Setelah itu kita rangkai menggunakan wire. Nah, kita ubah, edit dulu ini ke sini. Yang ini. Nah, ini. Sini. Dan ini coba cut. Kenapa? Ya ulang. Kita hubungkan ground ini dengan wire. Maaf ini. Tutupnya error. Kita kecilkan dulu. Nah, wire. Klik. Nah, di sini lalu setelah terangkai kita coupling terlebih dahulu agar menjadi satu, tergabung. Sini nanti ada layar untuk mengisi couplingnya, yaitu klik K, kemudian L1, L2, 1. Mohon maaf tidak terlihat karena share screen-nya. Nah, nanti ini di sini. Nah, setelah di coupling, lalu kita coba run. Maaf, waktunya kita 1 second saja. Nah, kita coba zoom dulu. Di sini kita akan analisis berapa tegangan pada lilitan primer. Nah, di sini dapat terlihat tegangan pada lilitan primer yaitu sebesar 200, kurang lebih 220 ya. Kita coba lihat ketelitiannya. Nah, kurang lebih 220 kurang karena ada tegangan jatuh. Kemudian kita coba lihat berapa tegangan di lilitan sekunder. Nah, di sini yang ada diodanya. Nah, di sini sebelum masuk ke dioda, tegangan pada lilitan ini sebesar 22 volt. Sini kita lihat kurang lebih antara 21 dengan 22 volt. Kemudian kita juga akan melihat tegangan setelah masuk ke dioda.
setelah masuk ke dioda tegangannya jadi apa ini? 20 antara 20,66 sampai 20,67. Nah, namun di sini ketika misalkan tegangan pada kumparan sekunder output AC ini kemudian masuk ke dioda dan dapat dilihat gabungan. Bentar, kita run dulu. Gabungan dari ini dan ini. Nah, pada di sini bisa dilihat dihasilkan setengah periode 0, kemudian setengah. Nah, ini yang yang setelah masuk dioda. Jadi kalau misalkan kita hapus dulu nih yang ini, hapus. Nah, ini yang dihasilkan dari tegangan setelah masuk ke dioda itu seperti ini. Itu ada arus 0, kemudian positif, 0, positif. Nah, seperti itu karena pengaruh dari setengah periode atau satu dioda tersebut. Jadi karena maka dari itu disebut rangkaian ini disebut rangkaian power supply penyearah setengah gelombang. Nah, jadi gelombang seperti itu terjadi karena tidak adanya arus negatif yang masuk ketika melewati dioda. Nah, jadi dioda ini hanya dapat dilewati oleh arus positif atau dari nol. Dan aliran seperti ini, misalkan di sini alirannya 0, kemudian ada arus positif, kemudian 0 lagi. Kalau misalkan di alat-alat elektronik ada arus, tidak ada arus, kemudian ada arus, tidak ada lagi, ada arus lagi, dan seterusnya. Nah, itu akan memudahkan komponen atau alat tersebut rusak ya. Makanya gelombang seperti ini atau rangkaian seperti ini kurang efektif kalau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aliran dioda ini hanya ada aliran forward bias saja atau aliran arusnya itu positif saja sehingga arus AC ini bisa menjadi arus DC. Kemudian tadi ada perbedaannya di tegangan sebelum masuk ke dioda dan setelah ada dioda. Nah, pada saat dioda sebelum melalui dioda ini arus tegangannya ini sebesar kurang lebih, kita lihat ketelitiannya. Nah, ini berbeda. Kenapa pada tegangan sebelum melewati dan sesudah melewati dioda itu berbeda? Karena pada dioda tersebut ada tegangan jatuh seperti itu. Baik, sebelumnya tadi kita telah membahas rangkaian power supply dengan penyearahnya setengah gelombang. Selanjutnya kita coba merangkai dengan penyearahnya itu gelombang penuh. Di sini saya sudah mencoba merangkai. Yang membedakan dengan setengah gelombang itu ada pada dioda. Jadi di sini kita menggunakan dua dioda dan di sini ada center tap. Kemudian bebannya berada di sini, dihubungkan seperti ini ke ground. Nah, kemudian di sini induktornya ada 3, ada L1, L2, dan L3. Nah, L2 dan L3 ini berada pada lilitan sekunder, maka di sini yang asalnya 1 mH kemudian dibagi 2 menjadi 0,5 mH dan L3-nya 0,5 mH.
Di sini tegangannya sama seperti pada setengah gelombang tadi, L1 sama, L2 dan L3 ini beda ya, yaitu sebesar 0,5 mH. Kemudian dihubungkan dioda, 2 dioda, dan bebannya 1 kilo ohm di sini. Setelah dihubungkan menggunakan wire, kemudian kita bisa mengcoupling atau menggabungkan rangkaian primer ini dengan sekunder ini. Seperti biasa di sini kopling L1, L2, L3 menjadi 1. Kemudian kita simulasi tawuran. Nah, di sini nanti kita akan mencari berapa tegangan pada tegangan di primer dan sekunder. Nah, kita kecilkan. Nah, di sini kita coba lihat berapa tegangan pada primer dengan lilitan 1. Nah, di sini bisa terlihat kurang lebih 220 volt. Kemudian kita juga bisa lihat di yang sekunder, rangkaian sekunder, berapa tegangan pada sebelum masuk ke dioda 1 atau pada lilitan 2, kemudian berapa tegangan pada L3 sebelum masuk ke dioda 2, dan berapa gabungan tegangan gabungan setelah masuk ke dioda 1 dan 2. Di sini kita bikin tiga plot supaya kita bisa membandingkan. Nah, sini plot 1 kita tentukan berapa tegangan L2. Nah, di sini bisa terlihat tegangan pada L2 ini puncaknya itu mencapai minus 220 berbanding atau bagi akar 10 2, pangkat 2. Kemudian di sini sama kita cari berapa tegangan di L3. Nah, seperti ini. Kemudian gabungan dari tegangan output dari D1 dan D2 kita bisa klik di sini. Nah, ini yang merah. Nah, pada nilai V output atau tegangan output D1 dan D2 ini membentuk tegangan pada beban resistor 1 kilo ohm ini. Di sini dihasilkan yang merah ini setengah periode dari L2 dan setengah periode dari L3, sehingga diperoleh gabungan yang seperti ini di yang warna merah ini. Gabungan ininya puncaknya ini. Kita coba. Nah, oke. Tadi sudah ya penggabungannya. Ini mencapai 7 antar 7 dan 8 volt gabungannya. Jadi bisa terlihat gabungan dari keluaran. Nah, ini sama ya, tadi harusnya merah tapi gak apa-apa. Ini sehingga dari gabungan ini diperoleh dan termaksud gabungan pada resistor kilo ohm dengan gabungan D1, D2, lilitan 2 dan lilitan 3 ini menghasilkan bahwa tegangan ini masih termasuk tegangan DC. Sedangkan tadi pada L2 lilitan 2 ini masih AC. Kemudian kita lihat kembali add plot terlebih dahulu. Dan pada L3 ini juga masih AC, masih AC. Jadi pada
output sebelum masuk ke tegangan sebelum masuk ke dioda ini L2 masih AC, L3 masih AC, dan setelah masuk ke dioda kemudian gabungan dari L1 tegangan L1 L2 ini membentuk pada resistor 1 kilo ohm. Tegangannya ini sudah menjadi tegangan AC. Mohon maaf, menjadi tegangan DC. Dan dengan gelombangnya ini termasuk gelombang penuh karena menggunakan 2 dioda. Nah, sebelumnya tadi kita telah membahas penyiarah dengan setengah gelombang dan tipe penyiarah dengan gelombang penuh menggunakan dioda. Selanjutnya kita akan simulasi rangkaian dengan yaitu rangkaian penyiarah dengan menggunakan 4 buah dioda. Sama rangkaiannya seperti halnya tadi, namun yang membedakan kita di sini membutuhkan 4 buah dioda, kemudian 2 induktor, 1 voltage, beban 1 buah, dan 2 ground. Di sini sebelumnya tadi pada rangkaian gelombang penuh dengan 2 dioda itu induktornya membutuhkan 3 karena ada center tap. Namun di sini membutuhkan 2 karena tidak ada center tap. Jadi di sini induktansi L1 itu lilitannya 100 mH, L2 yaitu 1 mH. Tegangannya sama halnya seperti tadi. Kemudian kedua induktor ini di coupling atau disatukan. Kemudian dioda ini terdapat pada rangkaian sekundernya dengan dihubungkan dengan bebannya. Nah, setelah dihubungkan dengan wire pada aplikasi ini, penghubungannya seperti pada layar ini ya, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini jangan lupa resistornya itu 1 kilo ohm, kemudian dihubungkan juga ke ground. Nanti di sini kita akan melihat berapa tegangan pada tegangan primer, kemudian berapa tegangan sebelum masuk ke dioda 4 dioda ini, tegangan di sini, kemudian maaf. Nanti kita juga akan mengetahui tegangan L2, output L2, dan gabungan dari beberapa dioda tersebut. Kita coba simulasi. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu berapa tegangan pada tegangan primer. Kurang lebih di sini menunjukkan 200 volt, atau kita bisa perbesar. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita analisis pada sekunder. Nah, di sini tadi perlu diingat perbandingan dari L1 L2 ini 100:1 atau 10:1. Maka kita akan melihat tegangan ini. Nah, ini tegangan setengah periode pertama, disebutnya setengah periode pertama yang masuk ke dioda 2 dan dioda 4. Jadi dioda 2 dan dioda 4 ini terhubung ke sini. Kemudian kita tambahkan plotnya, 3 plot. Editor. Nah, di sini kita lihat tegangan untuk gabungan. Nah, ini dihasilkan setengah periode kedua yang masuk ke dioda 1 dan dioda 3. Kemudian gabungannya nanti ada di sini. Kita klik dulu. Nah, gabungannya ada pada beban.
Kita lihat. Nah, yang warna merah ini gabungan dari beberapa dioda itu. Nanti gabungannya ini berada pada di beban resistor. Nah, di sini dihasilkan gelombangnya atau periodenya ini setengah periode pertama masuk ke D2 dan D4, kemudian setengah periode pada setengah periode kedua masuk ke dioda 1 dan dioda 3. Sehingga penggabungan ini dihasilkan gelombang penuh. Nah, ini gelombang penuh yang warna merah. Gelombang penuh. Nah, gelombang penuhnya ini termasuk DC.